Maaf, saya potong tadi. Bagaimana Anda menerjemahkan pernyataan beliau selanjutnya? Karena beliau minta semuanya harus kita lihat dalam sebuah konteks. Sebelumnya mengatakan, mari kita jangan negatif lah sebelumnya. Kemudian di ujung baru disampaikan kalimat seperti itu. Ya, gini. Yang pertama nuansa yang dibangun. Jadi kalimat itu dia bisa menyampaikan pesan komunikatif yang harafiah, dan kedua ada nuansa yang dibangun. Ya, secara harafiah Pak Jokowi tidak minta untuk berkelahi, ya kan? Tetapi secara nuansa, ada nuansa pesan yang ada di sana, maka Pak Jokowi di situ secara tidak langsung sedang menyarankan kalau ada yang mengajak Anda berkelahi, ladeni. Itu loh, ya. Berani di situ artinya kan berani meladeni. Nah, itu. Faktanya apa? Dan ini ternyata memang diterjemahkan oleh para relawan. Kita lihat bahwa ketika kalimat itu diucapkan, wartawan sudah disuruh keluar, ya, dan ternyata yang mengekspos itu keluar adalah relawan. Artinya apa? Artinya kata-kata Pak Jokowi itu dijadikan semacam tuah, seakan ingin mengatakan kepada publik bahwa ini pemimpin kami mengatakan seperti itu. Jadi ada ruang, Anda jangan macam-macam. Kalau Anda mengajak berkelahi, maka kami juga berani. Artinya di situ pesannya kami juga akan meladeni Anda. Bagaimana jika berantem itu tidak secara fisik, tapi misalkan berantem di medsos, berantem di argumentasi? Nah, tadi saya sudah katakan kalau berkelahi, kan katanya jelas berkelahi ya. Berantem. Itu fisik kan? Berantem. Nah, itu fisik kalau berkelahi. Nah, bahasa Indonesia lah gitu. Iya, jadi nuansanya ke sana, ya. Jadi saya berbicara nuansa. Nah, menurut saya tadi Mas Egy mengatakan bahwa mestinya Pak Jokowi stop, jangan membenci, jangan menghina, jangan bla 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 kan, jangan mencela dan lain-lain. Mas Egy tadi bilang stop di situ. Kalau menurut saya Pak Jokowi masih bisa melanjutkan sebetulnya, ya. Anda kan nanti Pak Jokowi akan bilang begini, tapi kalau ada yang mengajak berkelahi, Anda berani? Pasti akan dijawab berani kan? Berani. Nah, itu dalam retorika dia akan naik kan? Dia akan naik terus berani-berani. Pak Jokowi jeda sedikit, lalu mestinya beliau bilang, tapi kalau ada yang mengajak Anda berkelahi, tinggalkan saja. Nah, ini penekanan, ya. Ini akan sangat cantik kalau Pak Jokowi mengatakan begini. Dari situ Pak Jokowi akan mengatakan, mengapa kita tinggalkan saja? Karena siapa kita? Kita Pancasila, kita Muslim, dan seterusnya. Ya, menurut saya itu akan sangat cantik kalau dilanjutkan ke situ. Itu retorika di dalam berpidato. Acep Iwan Saidi, pakar semiotika yang kami minta diskusi dari Surabaya. Sekali lagi, Anda tidak terafiliasi pada salah satu kekuatan politik, Kang Acep, ya? Tentu tidak. Terima kasih Kang Acep telah bersama kami saat ini. Sebentar, tadi Anda sudah ngomong, sekarang komentar dulu terhadap pernyataan ini. Tadi kan Anda sudah menantang tadi soalnya. Gini, ya kita tetap jangan melihat pernyataan presiden secara parsial lah ya. Itu nggak baik. Lihat konteksnya dari awal, pesan-pesannya, persoalan pernyataan yang presiden bilang kalau ada yang ngajakin berkelahi juga berani. Masa dengan kata-kata berani aja harus menjadi persoalan? Persoalan secara hukum. Persoalannya jadi apa? Nih, saya mau nggak boleh rupanya ngomong nggak boleh. berani. Nih, saya terangin. Loh. Mau nggak? Kalau silakan. Nah, gini silakan. ya. Diancam pidana paling lama 9 bulan. Baca. Oke. Itu pasal 182 ya? Ya, 182. Barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding. Tadi saya udah contohin. Ya kan? Saya udah contohin. Contoh tadi kan misal. Atau menyuruh orang menerima tantangan. Nah, di sini Jokowi udah menyuruh menerima tantangan dengan juga berani. Harus berani bahasa lainnya. Jangan takut. Jangan takut bahasa lainnya. Nggak ada lapor polisi, nggak ada. Nah, maka bila terjadi, nih di sini lanjutan, bila hal itu mengakibatkan perkelahian tanding, kan saya nantang ente tadi, kemudian ente berani, kita jadi. Nah, kena di sini Jokowinya, karena dia penganjur jadinya di sini. Jadi pengandaian kalimat jika atau kalau itu bukan kiasan, itu pengandaian. Nah, itu konteksnya perkelahian fisik atau dalam konteks yang lain? Fisik. Nah, fisik. Nah, presiden tidak menyampaikan dalam konteks fisik. Tahu dari mana? Kalau ada yang menyebarkan hoak, fitnah, artinya, ayo kita menyampaikan hal-hal yang dalam bentuk yang tafsir ringan. Itu boleh tafsir abang. Kalau mau lihat gitu mau melihat utuh, kita lihat ya. Kita, Bang, gini, saya hadir saat disampaikan. Kan tadi Jokowi minta lihat saya utuh. hadir saat presiden bicara dan saya juga bagian dari
panitia itu. tapi jadi tahu utuh sekali saya tadi tahu sudah diulang-ulang maksud sedemikian apa yang rupa. disampaikan Cukup, Presiden. sekarang saya ingin dengarkan Pak Sasto. Satu-satu ya. Oke, sekarang kalau suruh konteks, Pak Jokowi sendiri ngomong konteksnya apa kok? Konteksnya kok hanya dalam ruangan itu? Coba bayangin faktanya sekarang. Deklarasi 2019 ganti presiden yang menghadang itu siapa? Yang main fisik siapa? Yang menghadang Nino Warisman di Batam siapa? Yang mempersekusi siapa? Itu siapa coba pelakunya? Jadi Pak Jokowi mungkin nggak mempelajari berita itu, konteksnya dari situ. Jadi semuanya sebenarnya yang melakukan kontak fisik bukan musuh, bukan lawan, Silakan. tetapi siapa yang tidak mau ada orang melakukan aksi melaksanakan hak berdemokrasi. Silakan, Ini Bung contoh maksud saya. Oke. Jadi Pak Jokowi, konteks yang dimaksud Pak Jokowi itu mungkin itu, tapi sebenarnya yang melakukan itu pendukung-pendukung beliau. Silakan, Bung. Yang ramai di media sosial ada pria berkaos hitam bertuliskan tagar 2019 Ganti ganti presiden. presiden memukuli penjaga toko tukang jam di Pontianak dan sudah ditangkap. Ngakunya Kapan gimana? Jadi peristiwanya? siapa? Kapan itu Ngakunya gimana? Kapan Pontianak. peristiwanya? Ngakunya gimana? Ngaku beberapa pelakunya? hari yang Oke, lalu oke. ya. Dan itu pakai kaos ya dan sudah ditangkap oleh polisi. Jadi sudah kenyataan siapa yang melakukan kekerasan. Oke, Kemudian itu saya jawab dulu. sebentar Oke, dulu, Anda sudah oke. ngomong tadi. Kemudian ada istilah ya. Bang Nol datang di acara itu mendengarkan dan menyimak ya. Semuanya kita yang hadir termasuk saya adalah menafsirkan. Ada kutipan laisal khabar kal muayana. Bahwa orang yang hanya mendengar itu bukan seperti orang yang menyaksikan. Jadi kalau bicara, siapa yang bisa katakanlah menafsirkan, kemudian juga memahami situasi kayak gitu dan gaya yang sebagainya, ya memang Bang Noel gitu loh. Oke. Karena dia melihat langsung pertemuan itu. Dan merasakan situasinya. Iya, Oke. itu yang saya Anda lihat. Saya jawab mau pelan, jawab pendek, ya. sesaat lagi Kok setelah lagi? para Oke. break. Kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Berita radio nggak laku dong yang mendengar kita.